Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Alfinul A'la dari kelas SI 802. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai UAS Financial Technology. Serangan cyber di sektor P2P lending, ujian berat bagi regulasi OJK dan BI. Baik, yang pertama, latar belakang permasalahannya yaitu Indonesia mengalami lonjakan penggunaan layanan vintage, khususnya pada sektor P2P lending. Di tengah pertumbuhan yang pesat, muncul kekhawatiran dari OJK dan BI terkait meningkatnya risiko gagal bayar, pelanggaran data pribadi, dan potensi risiko sistemik jika terjadi kebangkrutan massal pada platform P2P lending. Salah satu platform P2P lending terbesar di Indonesia baru saja mengalami serangan cyber yang menyebabkan kebocoran data lebih dari 100.000 peminjam dan pemberi dana. Dalam waktu 1 bulan, terjadi penarikan dana besar-besaran oleh lender, dan reputasi industri menurun secara drastis. Untuk selanjutnya, identifikasi 3 resiko utama. Risiko utama yang pertama adalah kebocoran data akibat keamanan cyber yang lemah. Secara teknis, sistem platform yang mudah ditembus memungkinkan data pribadi ratusan ribu pengguna dicuri dan berpotensi disalahgunakan untuk penipuan. Di sisi regulasi, insiden ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan penegakan aturan perlindungan data yang sudah ada, seperti UU PDP, yang menandakan kemungkinan platform tidak patuh pada kewajiban hukumnya. Sebagai efek domino, muncul risiko kedua yaitu krisis likuiditas yang berujung pada gagal bayar massal. Kepanikan akibat kebocoran data memicu para pemberi dana atau lender untuk menarik uang mereka secara serentak, sehingga platform kehabisan dana tunai. Akibatnya, operasional terhenti dan dana lender tidak bisa dicairkan. Hal ini juga menjadi sinyal bagi regulator bahwa aturan terkait modal minimum mungkin perlu diperketat agar platform lebih tahan terhadap guncangan. Risiko ketiga yang paling luas adalah risiko sistemik dan hancurnya kepercayaan publik terhadap seluruh industri vintage. Kegagalan satu platform besar membuat masyarakat meragukan keamanan semua platform lain. Sesuai pepatah, karena nilai setitik, rusak susu sebelanga. Kepercayaan yang anjlok membuat investor takut menanamkan modal dan pertumbuhan industri terancam mati suri, sehingga menjadi tantangan besar bagi OJK dan BI untuk memulihkan kembali kepercayaan melalui penegakan aturan yang tegas. Baik, untuk selanjutnya adalah analisis dampak sistemik dan usulan strategis peningkatan resiliensi ekosistem vintage. Dampak sistemik pertama dari krisis ini adalah erosi kepercayaan masyarakat yang mendalam terhadap seluruh industri vintage. Publik cenderung melakukan generalisasi negatif, menganggap semua layanan keuangan digital sama rentannya, yang pada akhirnya meningkatkan persepsi risiko. Kondisi ini menciptakan trauma kolektif yang membuat masyarakat enggan membagikan data pribadi dan lebih memilih layanan konvensional, sehingga berpotensi menghambat laju inklusi serta literasi keuangan digital nasional. Selanjutnya, krisis kepercayaan ini berdampak langsung pada stabilitas sektor keuangan digital. Penarikan dana massal menyebabkan pengetatan likuiditas yang menghambat penyaluran kredit ke sektor produktif. Sementara sentimen investor yang negatif akan memperlambat inovasi dan ekspansi. Lebih jauh lagi, risiko penularan atau contagion risk dapat memicu kepanikan di platform lain yang sehat, berpotensi menciptakan krisis likuiditas berantai yang mengancam stabilitas sistem keuangan secara lebih luas. Terakhir, insiden ini secara signifikan mengubah peran dan menekan kredibilitas regulator. Regulator dipaksa mengevaluasi kerangka kerja yang ada dan beralih dari pengawasan reaktif menuju proaktif berbasis risiko atau risk-based supervision. Di sisi lain, publik menuntut penegakan hukum yang tegas terhadap platform yang lalai, sehingga mendorong regulator untuk mengakselerasi adopsi teknologi pengawasan atau SupTech atau RegTech
dengan memungkinkan mitigasi risiko yang lebih prediktif dan efektif. Baik, selanjutnya usulan strategis untuk meningkatkan resiliensi sistem fintech. Untuk meningkatkan resiliensi fintech, usulan strategis pertama berfokus pada penguatan aspek teknologi. Hal ini meliputi kewajiban bagi platform untuk menerapkan standar keamanan cyber mandatori seperti ISO 27001, melakukan uji penetrasi secara berkala, dan memperkuat tata kelola data sesuai amanat UU PDP melalui enkripsi dan minimalisasi data. Sebagai mekanisme pertahanan proaktif, platform juga didorong untuk menjalankan program bug bounty guna menemukan celah keamanan sebelum dieksploitasi. Aspek kedua adalah perbaikan tata kelola perusahaan governance dan peningkatan transparansi. Usulan ini menekankan pentingnya fungsi manajemen risiko yang independen dan pengetatan uji kelayakan bagi jajaran di direksi dengan penekanan pada pemahaman risiko teknologi. Untuk transparansi, platform diwajibkan menyediakan dashboard publik yang berisi indikator kinerja dan risiko yang telah diaudit, serta menyederhanakan bahasa dalam syarat dan ketentuan layanan agar mudah dipahami konsumen. Pilar ketiga adalah penguatan kerangka regulasi untuk mitigasi risiko secara sistemik. Langkah utama yang diusulkan adalah meningkatkan syarat modal di sektor minimum agar platform memiliki kapasitas penyerapan kerugian yang memadai. Selain itu, yang terpenting adalah pengembangan kerangka resolusi krisis atau Crisis Resolution Framework yang jelas untuk mengatur skenario penanganan platform yang gagal, termasuk mekanisme untuk melindungi dana konsumen. Baik, untuk pembahasan selanjutnya mengenai evaluasi penggunaan blockchain dan AI dalam kredit scoring untuk sektor fintech. Penggunaan teknologi blockchain berpotensi meningkatkan transparansi dan kepercayaan dengan berfungsi sebagai buku besar digital yang aman dan tidak dapat diubah. Setiap riwayat transaksi keuangan pengguna yang dicatat di dalamnya bersifat permanen, sehingga menciptakan sumber data kredit yang terpercaya dan meminimalisir risiko penipuan atau manipulasi data. Selain itu, blockchain menerapkan konsep kedaulatan data atau self-sovereign identity, di mana pengguna memegang kendali penuh atas datanya dan dapat memberikan izin akses sementara kepada platform fintech sehingga meningkatkan keamanan dan privasi. Sementara itu, artificial intelligence atau AI berperan untuk meningkatkan akurasi penilaian kredit dan mendorong inklusi keuangan yang lebih luas. AI mampu menganalisis ribuan titik data alternatif seperti pola pembayaran tagihan atau riwayat transaksi e-commerce untuk menghasilkan skor kredit yang lebih holistik dan prediktif dibandingkan metode konvensional. Kemampuan ini secara signifikan membuka akses kredit bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki riwayat perbankan formal, unbanked atau underbanked, sehingga menciptakan sistem yang adil dan inklusif. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.